وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. اللهم اغفر قلوبنا بذكرك وأتم علينا نعمتك وأسبح علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para alimil ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para kiai, para tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadz Suhairi, dan mungkin banyak ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf yang mungkin karena belum kenal ya, jadi namanya lupa apa kata kenal gitu. Yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pak RW Dadang tadi ketemu di sono, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kepada keluarga Sohibul Musibah dari almarhum Bapak RW Nasir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kejadian yang telah kita alami ini. Dan kita doakan mudah-mudahan di malam ketujuh ini almarhum senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum yang begitu baik semasa hidupnya, yang kita kenal begitu baik, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kelapangan dalam kuburnya dan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga berkat doa kita semua, berkat solawat dengan keberkahan solawat, surah Yasin dan zikir yang kita lantunkan, mudah-mudahan beliau melek-melek udah ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah kematian, kayaknya saya nggak bisa banyak ngomong. Yang banyak guru-guru kita yang sudah sering membahasnya. Di sini sedikit saja saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi, dan hanya sedikit yang akan saya sampaikan. Kita sama tahu Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, tinggal nunggu giliran doang. Dan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Ketika semasa hidup kita berbuat baik dan selalu senantiasa berbuat baik kepada orang, maka kematian merupakan suatu akad yang disebut pernikahan. Jadi bagi orang-orang yang cinta kepada para ulama, cinta kepada wali, cinta kepada juriah Nabi, apalagi cinta bersolawat, cinta kepada tetangga, cinta kepada warga, maka pasti matinya husnul khotimah. Dan orang yang mati husnul khotimah pasti masuk ke dalam surga, pasti. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki beban. Kita ketika lahir nangis,
tapi orang tua kita tersenyum. Betul kira-kira? Perlakuan kita nggak mau dimanusiain. Apa? Muka kita sebagai muka tembok. Betul kagak? Nah, kita ngomong begini ke muka tembok. Dasar mukanya muka, kulitnya kulit badak. Ada manusia begitu? Mudah-mudahan di kita mah jangan. Amin. Nah, ini gunanya saling menasehati. Ustaz nggak ada yang benci. Al ulama warasatul anbiya. Tidak ada kepentingan dalam hal itu. Habib Rizik di penjara. Habib Rizik nggak punya musuh. Siapa yang mau dia nggak dia rampok? Saya tanya, pernah nggak ngeliat Habib Rizik rampok? Hah? Korupsi? Apa bagaimana nodong-nodong tukang makanan? Makanan dulu. Store. Tukang pecel ayam kali? Ada. Ini kita bicara realita, bicara ya. Jangan ngelihat orangnya. Undur makola wala tandur mankol. Lihat apa yang disampaikannya. Oh, berarti kalau kita kesinggung berarti kita salah. Karena kita dasar mabuk mulu, ya wajar diomelin, kesinggung. Betul nggak? Ada orang yang hei haram mabuk. Lah kita tukang mabuk kesinggung, wajar nggak? Wajar kagak? Jangan main jablay mulu. Lah kita ngomong di rumah mulu, kesinggung, wajar kagak? Jangan main judi mulu, haram. Lah kita betapa nih mulai maghrib ketemu maghrib. Wajar nggak kesinggung? Wajar kagak? Jangan pada berkelahi mulu sama tetangga. Lah kita sama tetangga main deki-dekian mulu. Wajar nggak kesinggung? Siapa yang salah? Apa ulamanya? Apa ulama yang salah? Tidak ada. Nah, akhirnya saya tanya sekarang, ketika kita dipijit yang sakit, apa kita memilih ketika dengan tukang urut, kita dipilih lokasi yang sakit atau lokasi yang tidak sakit? Pasti lokasi yang sakit. Ketika dipijit lokasi yang sakit, terkadang kita merasa enak atau merasa sakit? Sakit. Sakitnya sakit enak apa sakit tidak enak? Yuk, jawab yang jujur, yang pernah diurut. Sakitnya sakit enak apa sakit tidak enak? Sakitnya sakit enak. Di situ yang mana? Di situ mana? Di sini. Iya. Di situ tuh bengkak kayak itu. Di situ tuh. Enak banget. Tapi sakit tapi enak. Kayak bini kita, bang sakit. Semua punya cucu baru. Paman kita punya ponakan baru karena lahirnya kita nangis, orang lain yang sudah ada di dunia tersenyum dan bergembira. Tetapi bagaimana kematian? Ada juga kematian yang harus kita kejar. Bagaimana caranya nanti kita mati dalam keadaan senyum sedangkan orang menangis? Karena mustahil orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicintai oleh manusia. Dan ketika orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka ketika mati maka ditangisi oleh saudara ataupun warga yang lainnya. Betul? Kenapa orang tersenyum ketika mati? Maka nampaklah dalam dirinya, dalam pandangan matanya, bidadari yang sedang mengebrehkan keindahan. Ditampakkanlah surga-surganya. Inilah yang perlu kita kejar. Para seluruh anggota keluarga almarhum, ingat, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena almarhumah udah enak. Kenapa? Karena bahasa transit, almarhumah udah melanjutkan perjalanan. Kalau kita nih masih ngetem, kita nih sekarang masih ngetem di rest area, lagi nunggu di rest area. Bis kita nih lagi ngisi bensin. Karena kalau nggak ada bensin nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dunia ini cuma tempat kita rest area, mampir bentaran doang. Untuk apa? Mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sesungguhnya. Kita nggak boleh kayak orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menganggap dunia ini adalah surga bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa dunia ini adalah tempat terakhir bagi mereka. Tapi bagi kita hati-hati, jangan tertipu bahwa ini adalah rest area. Kita cuma ngisi bahan bakar doang. Kita nyari perbekalan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Apa? Negeri akhirat.
Makanya untuk yang keluarga yang ditinggalkan, para tetangga, saya yakin karena almarhum ini merupakan tokoh masyarakat. Sepergaulan dengan saya dan sepengetahuan saya, beliau ini orang yang baik. Betul. Saya lihat beliau ini orang yang mengayomi. Dan alhamdulillahnya. Kenapa alhamdulillah? Beliau sebelum meninggal sakit terlebih dahulu. Rata-rata para nabi, ketika para nabi meninggal dunia, rata-rata sakit dulu. Rata-rata para waliullah sebelum mereka meninggal, rata-rata sakit dulu. Tidak ada para nabi yang langsung meninggal ujuk-ujuk dalam keadaan sehat. Tidak ada. Semuanya sakit dulu. Para waliullah tidak ada yang ujuk-ujuk lagi sehat atau meninggal. Tidak ada. Rata-rata sakit dulu. Dan sakitnya itu lama. Makanya tolong kita wajib husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan wasilah sakit kita kemudian makin mantap keyakinan kepada Allah, kita makin mantap untuk beribadah, berarti ciri bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau di sini dikasih meriah ngambek apa sabar? Mau ngapa ngambek baik? Kalau kita rata-rata masih ngambek. Kenapa masih ngambek? Karena kita kurang memahami tentang apa itu sakit. Sedangkan sakit itu bagaimanapun kita cuma manusia. Sakit itu tujuannya bagaimana kita ini cuma manusia. Sehebat-hebatnya manusia, siapapun namanya, Fir'aun ditenggelamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun. Jadi kalau kita sakit, ya Allah, gua cuma manusia, gua butuh orang, gua butuh tetangga, gua butuh saudara. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita, ini bukti ini ramai betul yang hadir, karena saya nanya sama Ustadz Suhairi, katanya dari malam pertama begini aja katanya. Berarti ciri nih, almarhum ini orang baik, respon. Karena banyak juga RW mati yang tahlil 3 biji. Banyak. Kata warga, alhamdulillah dia mampus juga. Kata warganya, mampus. Nalil jangan. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Biarin di sana dia. Nah, terus udah kita tenang-tenang baik. Tapi di sini insya Allah warganya hatinya baik semua. Amin. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mengingat kematian kita. Amin. Mudah-mudahan kejadian ini mengingatkan kita bahwa mungkin besok kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kenapa? Karena kalau udah sakit dan bersih hati kita, beres urusan. Ada orang di penjara. Ketika di penjara, Anda besok bebas, kata lapas, kata ketua lapas, Anda besok bebas. Alhamdulillah, bebas, menghirup udara segar. Tapi ada orang yang disuruh keluar penjara, kata lapas, Pak, besok Bapak keluar dari penjara. Waduh, jangan, saya jangan keluar. Mengapa? Saya udah kembali di sini tenang. Mengapa? Urusannya repot. Kalau saya keluar dari penjara, di luar penjara ada yang nungguin saya. Urusannya mendingan saya dekem di sini selama-lamanya daripada saya keluar penjara mati. Ada gak yang begitu? Yang keluar penjara ditungguin? Ada gak? Ada kagak? Pernah denger gak? Begitupun kita umat Islam, dunia ini penjara kita. Ketika kita mati berarti kita keluar dari penjara kita, menghidup acara yang sesungguhnya apa? Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita takut mati, waduh, besok mati, betul situ juga. Kenapa? Berarti kita punya masalah. Masalah dengan apa? Dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya masalah dengan Tuhan, tidak ada urusan kita takut. Saya tanya, kita bukan penjahat, ada polisi, takut apa kagak?
baik bocah dengerin kan gue ngomong ya. Takut baik. Kayaknya lagi punya masalah kayaknya dia. Saya tanya, di depan ada razia, kita pakai helm, bawa SIM, bahkan bawa STNK, bahkan di BKB kita bawa. Kalau polisi mobil kita kasih kalau perlu mah. Kita jalan ada razia, kita jalan pede apa takut? Mengapa lagi takut baik sih? Takut kenapa? Orang kita udah pakai helm, motor-motor kita STNK lengkap, BBKB bahkan kita bawa. Lo kan masih takut baik? Hah? Ada yang lagi dicari. Internet polisi. Internet Pentil hilang, denda. Hilang. Ayo, takut nggak? Enggak. Coba kita motor-motor bodong, udah gitu motor orang kita paling. Ayo, ada razia, kayaknya ngeliat baju polisi kita udah mundur duluan. Betul nggak? Padahal tuh polisi lagi ngopi. Ngeliat polisi baju polisi udah ketakutan. Kenapa? Karena kita salah. Lah coba kalau gak punya masalah mah, ya udah takut. Ya Allah, di dunia ini kan yang berangkat Allah itu gak ditakutin. Yang penting kita gak punya musuh. Makanya tolong dengan hikmah ini, tolong warga. Sebenarnya warga ini bisa akur kalau nggak ada saling permusuhan. Kenapa ada permusuhan? Karena adanya iri dan dengki. Mana contohnya? Qabil dan Habil. Anak Nabi Adam, Habil, mantep, ganteng, gagah, keren. Si Qabil iri. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Di dunia ini yang merusak hati kita itu dulu. Makanya kita bisa selamat kapanpun kita mati, gak ada urusan kapanpun kita mati, yang penting hati. Tolong, ada orang pemabuk tapi bisa masuk surga. Kenapa? Karena hatinya bersih. Tapi banyak ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ulama mengajarkan kepada kita, ingatlah kematian. Kalau kita nggak bisa ngambil hikmah dari kematian seseorang, berarti hati kita kotor. Ya, apalagi yang umur udah 70. Di sini kayaknya umur 40 semua kayak sih udah lihat mah. 30 ya? 35 yang 60 kayaknya kagak ada sih di sini. Apa mata saya rabun kali ya? Kayaknya sih muda-muda semua. Ini mah pesan buat diri saya baik ini mah. Ya kan kudu ada was-was dikit. Ya walaupun zaman sekarang rata-rata banyak kan mati muda-muda. Iya yang umur 25-30 tuh kayaknya malaikat Israel teman-teman tuh nyebut gitu tuh. Aku mas bener kenapa? Karena tengil kebanyakan lagunya. Yang muda-muda tengil. Lu nggak diajak ngaji, ngapain ngaji? Ya kiki baik. Ntar sama tuh udah tua. Lagunya tuh bocah di belas kantor perak. Bener? Oh deket bener. Makanya anak-anak muda yang umur 30 yang suka main ke laut. Kenapa? Karena laut itu gemes. Laut itu setiap hari itu minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku izinkan aku melumat itu orang-orang yang kurang ajar kepadamu ya Allah. Anak-anak muda yang tidak mau ibadah karena dia merasa muda, dia yakin hidupnya bakal lama, ya Allah kata laut, tolong ya Allah saya lumat. Kata Allah tenang, santai dulu, belum waktunya. Hati-hati, laut itu setiap hari minta sama Allah. Makanya rata-rata orang yang banyak dosa itu kalau ke laut mati belangsa. Bener ya kira-kira? Iya, itu tukang mancing, waduh. Udah diincar, bener itu ada ombak, waduh juga nih orang. Ini orang sono, pas mak dari mancing. Iya kan? Aman orang sini mah. Lagi orang sini agak main ke laut, mainan agak. Empang. Bener enggak? Ya Allah ya Rabbi, ini hari berbahagia. Lah, kok hari berbahagia? Hari sedih? Bukan. Memang hari kita bagi kita hari sedih. Tapi buat almarhum ini merupakan hari yang berbahagia. Amin. Kenapa? Lah dapat bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan bidadari yang di kuburan. Kalau amal kita baik, ditemenin sama bidadari. Ditemenin, kecuali amal kita jelek. Artis. Hari ini
lampu gelap sekampung. Temenin sama Sarini, kira-kira mau kurma gak? Oh gak ada kembali. Bener gak? Begitupun di alam kubur, makanya gak terasa. Saking enaknya, didekepin baik. Ya Allah ya Robbi. Tapi bagi orang-orang yang kurang ajar bahasanya, mohon maaf, banyak dosanya, menyepelekan ibadah, sholat ogah, lagunya perakon dan miskin belagu. Allah itu benci sama orang kaya yang sombong, sama orang kaya belagu. Allah benci banget. Tapi Allah paling benci lagi sama orang miskin belagu. Kalau ada orang kaya sombong, ya rada pantesan dikit, ada yang disombongin. Bapak nggak ngaji Pak, maaf bisnis. Bener? Bapak nggak ngaji, maaf sibuk hitung duit. Dengernya enak. Nggak ngaji bang, saya kepala gue buyong banget. Jelek banget alasannya. Ngapain sih ngaji, duit kagak punya lah, miskin ngadu. Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah paling benci lagi sama orang gak miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi. Yuk hati-hati kita ya. Yuk dalam prospek ini, yuk dalam keadaan ini, yuk ingat kita besok mungkin kita mati. Ya Allah ya Robbi. Hati-hati, hati-hati. Jangan ketipu dengan dunia. Dunia cuma begini-begini doang. Hati-hati. Makan semangka, makan jeruk, makan gorengan segala macam, makan melon, makan keripik pisang segala, makan salak, ujung-ujungnya cuma WC doang. Bener kagak? Kebanyakan mules, kurang lapar. Bener kagak? Orang ada benernya dunia mah, orang ada benernya punya rokok sesuai kita isi semalaman batu. Punya rokok kita selop ke setengah malam, kita isopin dan kita habisin. Habis, batuk bengek iya. Bener, kagak punya rokok beli satan, apa asem. Habis makan kayak di orang Cina. Bener kagak? Jadi punya banyak salah, kagak punya. Dunia mau begitu. Cuman kalau kita paham, ternyata dunia ini kalau kita paham jadikannya sebagai alat. Ada orang punya mobil cakep banget, mobil baru, cakep banget. Ada kagak ya dibawa ke kamar dia? Ada. Hah? Bilang. Lah seumur hidup si kredit, seumur hidup dia kreditin mobil, orang masuk ke dalam rumah. Bener kagak? Tapi kutang-kutang di pasar malam masuk ke rumah. Sesuai dengan fungsi Neckerman, harga 200.000. Kita injek-injek dulu Neckerman. Bener kagak? Lah peci 25.000. Masya Allah masuk ke masjid. Sampai ke Mekah masuk ini, betul kagak? Ya Allah ya Rabbi, begitu luar biasa. Ternyata orang yang bijak menjadikan dunia ini hanya sebagai alat. Hati-hati dengan penamakan setan uka-uka. Mana yang mereka terpedaya dengan casing dunia. Apalah handphone bagus kalau ada pulsa. Betul kan? Lebih baik handphone 3310 tapi pulsanya jutaan rupiah. Betul kagak? M-Kios. Lah betul kagak? M-Kios pakai handphone apaan? Handphone jadul. Makanya hati-hati. Nah inilah sikap para wali. Para wali itu tidak pernah menampakkan bahwa dia itu hebat. Tidak. Lihat para nabi. Rasulullah begitu luar biasa. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ibadah kalian semampu kalian. Semampu. Ngaji. Ayo ngaji. Jangan nyampe kita diajiin. La Allahumma Muhammad Rasulullah. Kagak bisa sehari. Ya minimal 3 hari sekali. Minimal bukan seminggu. Ya Allah ya Rabbi. Asam urat bisa. Asam urat bisa. Apa urusan asam urat ya? Gue bingung. Inilah ngaji itu begini, bikin bahagia. Susah, senang, bikin bahagia. Allah ya Rabbi. Tapi hebatnya orang miskin, ada orang kaya sedekah, Allah senang kepada orang kaya yang baik. Ada orang kaya baik, Allah senang. Cuma lebih senang lagi Allah kepada orang sederhana,
baik. Ya Allah ya. Ada orang kaya nyumbang 100.000, biasa. Kecil kagak? Coba bagi kita 100.000, bikin 13 kali. Itu kotak Jumat itu kalau no lancar banget, udah kayak tol. Udah gitu sama kayak pakai roda kan ya. Muncul di ujung-ujung, gosot, enak banget. Sekali benerin frontal, bisa beli rokok. Astagfirullahaladzim. Ingat, orang kaya yang baik Allah cintai, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang baik. Orang yang dermawan, orang kaya dermawan, nggak aneh. Tapi kalau ada orang sederhana, orang miskin, hidupnya biasa saja, tapi loyal, ringan tangan, suka membantu kepada sesama, yang begini nih, yang menjadi incaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi orang tersebut. Amin. Mudah-mudahan sedekah nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Betul nggak? Dia makan sesuap ini kenyang. Betul nggak? Buat apa kita makan sekali sedakul? Mati ya. Betul nggak? Kebanyakan kita ini emang begitu. Kebanyakan kita ibadah sokong ke Nabi gaya. Bodoh mantap, ini bodoh. Coba. Rajin banget. Orang tok banget. Besok pray 3 bulan. Lebih baik kita pelan-pelan sederhana, ibadah sederhana saja, kita sederhana. Yang penting istiqomah. Allah senang sama aki-aki yang doyan ngaji, sama aki-aki doyan wiridan. Allah senang betul. Sama aki-aki yang ke masjid doyan betul. Allah senang betul. Tapi Allah lebih senang lagi sama anak muda yang doyan ke masjid, doyan ke majlis taklim, doyan pikiran. Allah lebih senang. Kenapa? Karena kalau orang tua kalau nggak doyan ke masjid, nggak doyan ibadah, nggak doyan zikir, nggak doyan sholawat, nggak doyan ke majlis taklim, lu mau diharapin apaan? Betul kagak? Betul kagak? Orang tahu malu keringat lu buat tanah. Betul? Kalau bahasa udah duduk asar, bentar lagi maghrib. Kalau anak muda bahasa masih subuh, tanya kene ke maghrib. Ya Allah, anak muda yang begini nih dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi. Subuh bangun kencing doang. Benar. Ada sekalinya bangun wudhu adus. Benar. Nah itu kelakuan kita memang begitu kita. Ya Allah, padahal Rasulullah SAW sangat menyayangi kita. Wahai anak-anak muda, wahai saudaraku sekalian, kita ini satu batang tubuh. Mari kita ingatkan, mari kita saling mengingati, saling memotivasi, Ada kebaikan ngajak. Hak tetangga dengan tetangga itu mengajak dalam ibadah. Makanya kalau ada saudara kita, tetangga cerewet banget, bang ngaji mulu sih, ngaji mulu. Yang lain kan bisnis apa kayak ngaji. Ngaji bang, oh sibuk, ya udah besok lagi. Bang ngaji bang, masjid. Bisa sehari berarti bang. Haji bang, ngomongin besok baik. Haji itu yang begini, yang duit susah haji baik. Besok begitu lagi. Kita keselamat tetangga yang selalu mengajak kita, selalu ngasih tahu kita untuk berbuat kebaikan, berarti kita adalah tetangga yang agak tahu diri. Kenapa? Justru tetangga kita yang selalu mengingatkan kita untuk kebaikan adalah tetangga yang cinta kepada kita. Jaga yang begitu. Kenapa? Karena hak antar tetangga dan kewajiban antar tetangga, satu yang paling utama adalah mengajak orang atau tetangga tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kemudian baru jaga kehormatan, baru menjaga harta. Agama dulu nomor 1. Hati-hati di sini. Hati-hati. Sekarang banyak aki-aki sekolah ngamuk banyak ngaji, betak banget. Cuma di Solo, di sini mah agak. Kalau di sini mah alhamdulillah, di sini mah.
Lo kan potongan semua aki-aki semua rata-rata. Yang suka nyebut-nyebut RW. Rata-rata aki-aki semua. Jadi kalau aki-aki udah termotivasi, kita yang muda harus malu. Betul nggak kira-kira? Kita yang muda harus malu. Ya Allah, iya dia udah tua renta banyak urusan, ngurusin cucu, ngurusin bini, ngurusin tetek bengek segala macem. Kita warga yang muda harus malu. Kalau RW, RT kita udah rajin ibadah, kita warga harus malu. Kenapa? Karena mereka aja yang banyak urusan, ngurusin warga, ngurusin tetek bengek segala macam, pengaduan warga segala macam. Kok masih sibuk, masih sempat untuk ngaji? Kenapa kita sebagai warga yang nggak punya urusan kok nggak mau ngaji? Ya Allah ya Rabbi, apa yang kita pengen di alam dunia ini? Makanya yuk kita sering mengingatkan, mohon maaf, bahwasanya kehidupan kita ini tiada yang lain, cuma saling ingatin doang ke yang lain. Cerewet ini perlu, tetapi antar sesama muslim. Kalau ada ustaz, tokoh masyarakat, saudara kita, tetangga kita yang mudah cerewet, seolah nyinggung kita, nyinggung mulu, dia orang aja disinggungin mulu, gak ke masjid disinggungin mulu. Itu bukan orang yang lagi nyinggung, hati kita yang terlalu kotor. Hati kita yang kotor. Saya tanya, ada yang pernah keseleo di sini? Hah? Sering keseleo? Pernah diurut kagak pernah diurut? Apa sih yang tukang urut? Ada nggak tukang urut di sini? Hah? Hah? Enggak, naik beneran ini mas serius. Ada nggak tukang urut di sini? Hah? Ada kok banyak bener. Karena saya tanya begini, ada orang keseleo, minta urut sama tukang urut. Saya tanya, kira-kira kalau bengkak tentang gedewan karena seleo nih, diurutin, kan sakit banget dipijit. Betul. Saya tanya, kita ngambek nggak ke tukang urut? Ayo. Hah? Ayo, jawab. Ngambek kagak? Ayo, ngambek kagak? Ngambek kagak? Kagak, yang mana? Ayo, yang ngomong ngambek berarti korok, belum pernah diurut. Mudah-mudahan besok kecengklak. Kecengklak selangkangan. Lah sedap itu mah. Saya tanya, pernah nggak kita diurut? Pernah, sakit, bahkan sampai kentut-kentut kita, betul? Nahan sakit, kita kentut-kentut, bahkan sampai cepirin. Betul? Saking sakitnya, saya tanya sesudah kita diurut, terima kasih. Apa kita omongin itu mengurut? Terima kasih, bukan cuma terima kasih, dikasih amplop. Karena orang sini diurut, bukan apa, goblok ngomong tuh satu berdua. Ada yang begitu. Dipites kayak batang leher, kayaknya paling begitu mah. Kagak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kaki kita sakit. Ternyata kalau diurut itu ternyata memang sakit. Di sini pusatnya keseleo. Kalau seandainya di sini tidak ada yang bermasalah dengan urat kita, mohon maaf, tidak ada rasa sakit, yang ada geli. Betul nggak? Hah? Kamu tahu urut bisa dong? Ya, tahu bisa gedung, bisa usap doang juga. Oh, apa ini mah? Aduh, Pak. Apa main bola? Hati-hati main bola, saruk tangan jadi tajam tanya. Mau mata kaki agak ada matanya, emangnya ada mata. Wah Ustaz, orang tutupan kos kaki, telanjang gue mana nyeker. Ya, diusap-usap dong kita ngejerit, kenapa? Bermasalah. Tetapi ketika itu tidak bermasalah, kaki kita diusap dong, geli, dipegang, nggak ngapa-ngapa, dipencet, orang apa-ngapa. Ketika kaki kita sakit, hilang. Justru kadang kita ada tukang urut yang sakit kaki. Saya tanya nih, kira-kira nih kita komplain sama tukang urut. Yang sakit kaki yang keseleo, yang dipijit tangan. Komplain. Saya tanya komplain kagak? Komplain. Memang apa komplain? Karena yang sakit kaki, berharap kaki kita diurut. Saya tanya, kan kalau kaki diurut kan sakit. Kalau tangan yang diurut kan kagak sakit. Mengapa kita milih yang sakit?
Betul? Betul kagak? Begitupun kita nasihat, hati kita kotor dihajar oleh nasihat, cekur. Kalau hati kita langsat si Ustaz gua di nyinggung gua dia, kayaknya mata-matain gua dia nih. Gua agak sholat di mata-matain kayaknya dia nih. Gua nongkrong sih tahu itu dia. Aduh. Seolah-olah si Ustaz ini selalu mengamati dia dan selalu bicarakan aib dia. Padahal si Ustaz ini umum. Tapi karena hati kita kotor dan memang bermasalah di hati kita keseleo, kita marah. Nah, ketika ada Ustaz yang ngomelin, bahasanya menurut kita nih, memberikan nasihat dengan lembut, dia ngasih nasihat, tapi kita merasa hati kita buset, sentil. Berarti di sini sedang diurut. Kalau terus lama-lama diurut, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Betul. Saya tanya sekarang, ada nggak orang ceramah kita kesinggung? Ada yang nggak ceramah sini kalau ceramah?